Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siswa sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengizinkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini 1 bulan penuh, khususnya bagi kaum Adam, tidak lupa juga bagi kaum perempuan dalam keadaan sehat wal afiyah dan penuh banyak keberkahan. Amin. Amin amin ya mujibus sayyid. Murid sekalian yang saya banggakan, kultum untuk yang kali ini saya akan menjelaskan mengenai uswatun hasanah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Subhanallahul azim. Quran surah Al-Ahzab ayat 21, yang terjemahannya, sungguh telah ada pada diri kalian suri tauladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Murid sekalian yang saya banggakan, dari ayat tersebut juga terjemahannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sungguh luar biasa teladan dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu mulianya perangai beliau, sehingga di dalam Al-Quran pun, Al-Quran Karim yang merupakan firman Allah, yang merupakan kalamullah, tertulis bahwa sungguh telah ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Al-Quran saja sudah menjelaskan seperti itu, maka sangat jelas bahwa mutlak kebenarannya dan hak keberadaannya. Murid sekalian yang saya banggakan,
Kita juga tahu bahwa pedoman kita yang kedua setelah Al-Quran yaitu Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Hadis adalah ajaran-ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, khususnya umat Islam, yang berisi tentang sunnah-sunnahnya, baik perkataan, baik perbuatannya, yang mana harus kita tiru, yang mana harus kita pahami, dan juga harus kita laksanakan. Karena kita harus sadar, kita harus tahu, dan kita perlu paham bahwa hanya dengan mengikuti apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW lah yang bisa menyelamatkan kita dalam hidup ini, baik fid din wa dunya wal akhirah. Semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong seperti apa yang saya katakan barusan, selamat baik fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Amin amin ya Allah. Murid sekalian yang saya banggakan, lalu kapankah dan di manakah kita harus melaksanakan semuanya? Baik mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, juga mengikuti suri tauladan beliau. Kapan dan di manakah? Jawabannya adalah kapanpun dan dimanapun kita berada, selama kita, khususnya umat Islam, masih bisa bernafas, nafas kita masih berhembus. Tidak hanya kalian saja sebagai murid, sebagai siswa, sebagai santriwan atau santriwati, tetapi juga bagi saya, bagi lainnya juga, sebagai pendidik umumnya, bagi seluruh umat Islam di dunia ini, harus mengikuti sunnah dan suri tauladan. Lalu ketika ada pertanyaan, apakah boleh kita sebagai umat Islam memiliki sosok lain sebagai inspirator dalam hidup kita, di dunia ini? Jawabannya adalah boleh saja. Tetapi kita perlu harus sadar, perlu harus paham, dan perlu harus tahu dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki perangai paling bagus di antara makhluk Allah yang lainnya. Hanya Rasulullah yang memiliki suri tauladan paling mulia di antara makhluk Allah yang lainnya, di bumi ini, di dunia ini, di alam semesta ini. Maka dengan itu Rasulullah Muhammad SAW sangat pantas, sangat patut, dan sangat perlu kita teladani dalam hidup kita, dalam semua aspek, dalam segala hal. Ingat itu, wahai para muridku sekalian. Nabi Muhammad SAW memiliki contoh yang baik, teladan yang baik dalam segala aspek, dalam segala hal. Beda dengan inspirator lainnya yang mungkin hanya memiliki keahlian dalam beberapa bidang saja. Tapi Nabi Muhammad
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, Nabi akhir zaman, hanya ialah makhluk Allah yang memiliki perangai, sifat, tauladan yang begitu mulia dalam segala hal, dalam segala aspek. Para murid sekalian yang saya banggakan, ada kejadian lain yang bisa kita petik, bisa kita pahami, dan bisa kita teladani dari suri tauladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika kejadian Isra Mi'raj, yang mana telah tertulis dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanallahul Azim. Apa yang kita bisa petik dari kejadian ini? Yang mana kejadian ini dialami sendiri oleh Nabi kita, oleh Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita bisa ketak? Apa yang bisa kita petik? Apa yang kita bisa teladani dari kejadian ini? Tidak lain adalah usaha Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meringankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban apa itu? Kewajiban kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang awalnya Allah menyuruh kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, untuk melaksanakan salat 50 waktu dalam satu hari. Tetapi dengan atas jasa Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allah meringankan kewajiban kita kepadanya dari 50 waktu menjadi 5 waktu saja dalam satu hari. Muridku sekalian yang sangat saya banggakan, dari kisah ini kita juga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan bahwa begitu luar biasanya jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umatnya, umat Islam, membantu meringankan kewajiban kita, kewajiban salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya menjadi 5 waktu saja dalam satu hari. Subhanallah. Mari kita renungkan. Setelah itu kita buang perasaan berat itu dalam melaksanakan sholat 5 waktu tersebut dalam satu hari. Sholat fardu 5 waktu dalam satu hari. Karena jujur, kita sebagai umat Islam terkadang, bukan hanya terkadang, sering sekali kita merasakan kemalasan dalam melaksanakannya. Kita sering mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakannya.
bahkan kita pun dengan sengaja mengabaikannya untuk tidak melaksanakannya. Padahal kita tahu sholat 5 waktu adalah tidak hanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah kebutuhan kita sendiri dalam hidup ini. Kenapa dibilang seperti itu? Kenapa? Karena sholat adalah kewajiban kita yang akan dihisab pertama kali kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana arti dari sholat itu sendiri adalah ungkapan kita rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang benar-benar bertakwa yang bisa mengesampingkan perasaan berat dalam melaksanakan sholat 5 waktu tersebut. Karena ketika orang tersebut ingat akan nikmat Allah yang begitu luar biasa, yang tidak ada tandingannya, seketika itu insya Allah akan hilanglah rasa berat tersebut dan akan muncul rasa kesadaran yang luar biasa bahwa sholat tidak hanyalah kewajiban kita dalam hidup ini, tetapi merupakan kebutuhan kita sebagai ungkapan kita, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Muridku sekalian yang begitu saya banggakan, terakhir, apa yang kita petik, apa yang bisa kita teladani dari teladan, dari perangai, dari sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika detik-detik wafatnya beliau, diriwayatkan oleh riwayat sahih dalam al-hadis, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika sedang merasakan pedihnya, ketika sedang merasakan sakitnya sakaratul maut, beliau masih sempat mengingat umatnya. Tidak hanya mengingat keluarganya, tetapi beliau mengingat umatnya. Beliau sempat mengatakan, ummati, ummati, ummati. Tidak hanya itu, para muridku, beliau juga sempat berwasiat kepada orang-orang sekitarnya yang sedang menyaksikan beliau terkapar lemah ketika merasakan pedihnya sakaratul maut. Beliau berpesan, beliau berwasiat, peliharalah sholat, peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Pelihara dalam arti mengasihani orang-orang yang lemah dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik. Tidak hanya itu, para muridku, Nabi Muhammad SAW juga sempat
mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ya Allah, sungguh dahsyat sekali sakitnya sakaratul maut ini. Timpakan saja semua siksa, semua sakitnya sakaratul maut ini kepadaku. Jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku. Begitu luar biasanya sang baginda Rasulullah Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Muridku sekalian yang begitu saya banggakan, cukup itu kultum yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jika ada hal positif, hal yang benar yang kalian temukan, itu murni datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kalian menemukan hal yang tidak baik dalam kultum ini, itu murni karena kekurangan saya, karena kelemahan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, masukan saya kepada murid-muridku yang saya banggakan ini, janganlah malas untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, janganlah kita malas untuk menjawab ketika ada orang yang mengajak kita untuk bersolawat. Ketika ada orang yang menyeru, mengajak kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segeralah mungkin untuk menjawab, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Segeralah untuk menjawabnya. Karena dengan itu mudah-mudahan kita kelak di akhirat dimudahkan untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapatkan pertolongannya kelak di akhirat. Amin. 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 Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya syara Ramadan ya syara siyam, marhaban ya syara Ramadan ya syara